Aku pulang lebih larut dari biasanya malam itu, bukan karena sengaja, hanya pekerjaan yang menumpuk dan membuatku baru bisa beranjak ketika langit sudah benar-benar gelap. Hujan yang sejak sore turun deras baru saja reda, jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu dengan kilau pucat. Udara dingin menyusup lewat jaketku, membuatku merapatkan resleting sampai ke leher, tapi tetap saja terasa kurang hangat. Biasanya, jalan desa yang kulewati selalu hidup meski sudah malam. Ada suara televisi dari rumah-rumah, motor yang melintas pelan. Atau setidaknya suara orang berbincang dari balik pagar, tapi malam itu terasa berbeda. Sunyinya tidak wajar, seperti suara-suara biasa sengaja menghilang, meninggalkan kekosongan yang terasa berat di telinga. Lampu jalan menyala redup, sebagian berkedip, sebagian lagi mati total. Bayangan pepohonan di pinggir jalan memanjang di atas aspal, bergerak pelan setiap kali angin bertiup. Daun-daun basah berdesir lirih, suaranya terdengar jelas, karena tidak ada bunyi lain yang menyaingi. Aku mempercepat langkah, tanpa sadar. Di kepalaku, hanya ada satu keinginan sederhana, cepat sampai rumah, menutup pintu, dan merasa aman. Beberapa menit berjalan. Perasaan tidak enak mulai muncul. Jalan yang kulewati terasa terlalu panjang. Aku berhenti sejenak, menatap sekitar. Ada sesuatu yang janggal, tapi aku belum bisa memastikan apa. Baru ketika aku mencoba mengingat patokan jalan, dadaku terasa sedikit sesak. Tidak ada warung di tikungan yang biasanya kulihat. Tidak ada pagar rumah dengan lampu teras yang selalu menyala. Aku berhenti total, menoleh ke belakang. Jalan di belakangku tampak sama seperti di depan lurus, sapi. Gelap. Tidak ada suara motor, tidak ada gonggongan anjing, bahkan jangkrik pun terdengar jarang. Seolah malam ikut menahan suara. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, layarnya menyala. Tapi sinyal hanya satu garis dan berkedip. Aku membuka peta, menunggu beberapa detik. Lingkaran pemuatan berputar lama. Lalu berhenti tanpa menampilkan apapun. Peta tidak memuat. Aduh. Gumamku pelan, lebih ke arah menenangkan diri sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Mungkin aku hanya terlalu capek. Mungkin hujan membuat jalanan terlihat berbeda. Aku hendak melangkah lagi ketika pandanganku tertarik ke arah depan. Di bawah sebuah lampu jalan yang berkedip, berdiri sosok seseorang. Seorang pria, pakaiannya sederhana, gelap, sulit terlihat jelas karena cahaya lampu yang tidak stabil. Ia berdiri tenang, tidak bergerak. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengangkat ponsel, berharap sinyal membaik. Tetap lemah. Peta masih tidak mau memuat. Tenang, bisikku pelan. Jangan panik. Aku melanjutkan langkah. Baru beberapa meter berjalan, telingaku menangkap suara lain. Bukan angin, bukan daun, suara langkah. Pelan, teratur. Seperti ada orang lain berjalan di belakangku. Aku berhenti. Mendadak, suara itu ikut berhenti. Aku berdiri kaku, menahan napas. Beberapa detik berlalu dalam diam yang menekan. Aku menoleh perlahan ke belakang. Senter ponsel kuarahkan ke arah suara tadi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong dan gelap yang sama. Aku menghembuskan napas, mencoba menertawakan diriku sendiri. Paling juga cuma gema langkah sendiri, gumamku, meski suaraku terdengar bergetar. Aku berjalan lagi. Kali ini lebih cepat. Baru beberapa langkah, suara itu kembali terdengar. Langkah lain mengikuti ritme kakiku. Jika aku melangkah pelan, suara itu ikut pelan. Saat aku mempercepat langkah, suara itu pun ikut cepat. Dadaku terasa semakin sesak. Aku tidak berani menoleh lagi. Aku takut jika kali ini benar-benar ada sesuatu di belakangku. Tanganku menggenggam ponsel lebih erat sampai jari-jariku terasa kaku. Aku mulai memperhatikan sekitar. Di kiri kanan jalan, semak-semak berdiri rapat, daunnya basah dan hitam. Tidak memantulkan cahaya senter dengan baik. Di beberapa bagian, aku merasa melihat bentuk-bentuk yang menyerupai manusia berdiri diam di antara semak. Tapi setiap kali aku memfokuskan pandangan, bentuk itu kembali menjadi bayangan biasa. Ini cuma capek, bisikku. Cuma pikiran sendiri. Namun,
Perasaan tidak sendirian itu tidak mau pergi, seolah ada mata yang memperhatikan dari balik gelap, mengikuti setiap gerakanku tanpa suara. Aku teringat pria di bawah lampu jalan tadi. Cara ia berdiri, caranya menunjuk jalan ini. Semakin kupikirkan, semakin sulit aku mengingat detailnya. Wajahnya seperti kabur di ingatan. Yang tersisa hanya suaranya yang tenang dan arah yang ia tunjuk. Aku menelan ludah lagi. Untuk pertama kalinya malam itu, aku bertanya dalam hati, bagaimana jika jalan ini memang bukan jalan pulang, dan aku baru saja mengikuti petunjuk yang seharusnya tidak aku ikuti? Rasa aneh tadi berubah menjadi firasat buruk yang pelan-pelan menekan dadaku. Aku berjalan semakin cepat, hampir seperti berlari kecil, tapi jalan itu tetap terasa sama. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda bahwa aku mendekati ujungnya. Lampu rumah, pagar, atau suara manusia sama sekali tidak terdengar, yang ada hanya langkah kakiku sendiri. Dan langkah lain yang setia mengikutinya. Aku berhenti lagi, kali ini lebih lama, jantungku berdebar keras, sampai terasa di tenggorokan. Aku mematikan senter ponsel sejenak, lalu menyalakannya kembali, berharap mungkin mataku saja yang lelah. Tapi yang kulihat tetap sama, jalan sempit, gelap, dan sunyi yang terasa menelan keberadaanku sedikit demi sedikit. Ada siapa di belakang? Tanyaku pelan, hampir berbising, tidak ada jawaban. Namun udara di sekitarku terasa berubah, lebih berat, lebih dingin, seperti ada sesuatu yang mendekat tanpa perlu melangkah. Aku memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya lagi di pinggir jalan. Beberapa meter di depanku, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti total. Ada bayangan berdiri di antara semak, tidak jelas bentuknya, bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan sekadar bayangan pohon, diam, tidak bergerak. Aku mengarahkan senter ke sana, bayangan itu tidak menghilang, bahkan ketika cahaya mengenainya, bentuknya tetap kabur, seperti tidak mau benar-benar terlihat. Aku mundur satu langkah. Bayangan itu tidak mendekat, tapi perasaanku mengatakan jaraknya semakin dekat. Aku menoleh ke sisi lain jalan. Ada bayangan lain, dan satu lagi, mereka berdiri berjajar, tidak rapi, seperti orang-orang yang sengaja menjaga jarak. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kehadiran yang terasa nyata, menekan, membuat napasku semakin pendek. Aku mulai gemetar, tanganku yang memegang ponsel bergetar hebat. Aku ingin menjerit, tapi suaraku seperti tertahan di dada. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa berat, seolah tanah menahannya. Di tengah kepanikan itu, sebuah ingatan muncul begitu saja, ingatan lama yang sudah lama terkubur. Aku teringat ucapan orang tuaku waktu aku masih kecil. Mereka pernah melarangku bermain terlalu jauh ke arah belakang desa. Katanya, ada jalan yang kalau dilewati malam hari, bisa membuat orang lupa pulang. Dulu aku menganggapnya cuma ancaman, supaya aku nurut. Sekarang, aku berdiri tepat di jalan itu. Langkah di belakangku terdengar lebih dekat. Aku bisa merasakan napas seseorang atau sesuatu di tengkukku. Dinginnya membuat bulu kuduku berdiri. Masih mau lanjut. Terdengar suara pelan di belakangku. Aku mengenali suara itu. Suara pria di bawah lampu jalan. Aku tidak berani menoleh. Seluruh tubuhku kaku. Saya mau pulang, kataku terbata-bata. Ia tertawa pelan. Bukan tawa keras, tapi cukup untuk membuat dadaku semakin sesak. Kalau mau pulang, jangan terus jalan ke depan. Terus saya harus kemana? Tanyaku, hampir menangis. Suara itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, dan di sela keheningan itu, aku merasakan tatapan-tatapan dari segala arah, dari semak, dari belakang, dari jalan yang gelap di depanku. Ada jalan yang tidak bisa dilalui dengan kaki, kata suara itu akhirnya. Kamu harus ingat apa? Tanyaku, ingat tempat kamu seharusnya berada. Kata-kata itu membuat kepalaku berdenyut. Potongan-potongan ingatan berkelebat, rumah, lampu teras ibu yang sering mengingatkanku agar tidak pulang terlalu malam. Aku memejamkan mata, memaksa diriku fokus pada bayangan rumahku sendiri. Saat aku membuka mata, bayangan-bayangan di pinggir jalan masih ada, tapi kini terasa sedikit menjauh, seperti menunggu keputusanku. Aku sadar satu hal dengan sangat jelas malam itu, jalan ini tidak akan membawaku pulang. Dan jika aku terus mengikuti arah yang ditunjukkan sejak awal, aku mungkin tidak akan pernah kembali ke dunia yang kukenal. Aku berdiri di tempat itu cukup lama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Jalan di depanku masih sama gelap, sempit,
dan sunyi tapi kini rasanya seperti menunggu, bukan menunggu orang lewat, melainkan menunggu keputusanku. Udara di sekitarku semakin berat, membuat setiap tarikan napas terasa usahan. Ingat tempat kamu seharusnya berada. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku memejamkan mata, mencoba memusatkan pikiran. Aku membayangkan rumahku, pagar besi yang katnya mulai mengelupas, lampu teras yang selalu dinyalakan ibu setiap malam, katanya supaya rumah tidak terasa kosong. Aroma nasi hangat yang sering masih tersisa meski aku pulang larut. Aku terus fokus pada gambaran itu, menjadikannya satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menelanku. Ketika aku membuka mata lagi, perlahan-lahan, suasana di sekitarku terasa berubah. Dingin yang menusuk tadi mulai berkurang, bayangan-bayangan di pinggir jalan tampak memudar. Larut ke dalam kegelapan malam, semua berawal saat aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat, dan jalanan desa sudah sepi, tidak ada apa-apa, hanya aku, suara jangkrik, dan cahaya redup dari lampu jalan yang berdiri sendirian di ujung gang. Awalnya biasa saja, sampai aku melewati lampu jalan itu. Di bawahnya berdiri seorang pria. Dia tidak menyapaku, hanya menatap lurus ke depan, ke arah jalan setapak yang jarang sekali kulewati. Aku hanya mengangguk sedikit, lalu melanjutkan langkah. Tapi anehnya, setelah beberapa meter, aku menoleh ke belakang, pria itu sudah tidak ada. Aku mengernyit, tapi kemudian berpikir, mungkin dia sudah masuk ke salah satu rumah. Aku kembali berjalan. Jalan setapak ini terasa lebih panjang dari yang kuingat. Kanan kirinya hanya semak belukar dan kebun kosong. Tidak ada satupun lampu rumah yang menyala. Perasaanku mulai tidak enak. Lalu, aku mendengarnya, suara langkah kaki, tepat di belakangku. Setiap kali aku melangkah, dia ikut melangkah. Saat aku berhenti, dia juga berhenti. Aku mempercepat langkah, dan suara itu ikut mempercepat. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan senter, dan menyorot ke belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma gema langkahku sendiri, tapi firasat buruk ini semakin menekan dadaku. Aku berjalan lebih cepat lagi, hampir berlari kecil. Tapi jalan ini seolah tidak ada ujungnya, gelap, sunyi, dan menakutkan. Yang ada hanya suara langkah kakiku. Dan langkah lain yang terus setia mengikuti. Aku berhenti lagi. Aku mematikan senter ponsel sejenak, lalu menyalakannya kembali. Tetap sama, jalan sempit yang terasa menelan keberadaanku. Ada siapa di belakang? Bisikku pelan. Tidak ada jawaban, tapi udara di sekitarku terasa lebih berat, lebih dingin, seperti ada sesuatu yang mendekat tanpa perlu melangkah. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya lagi. Di pinggir jalan, beberapa meter di depanku, ada bayangan berdiri di antara semak. Bukan manusia, tapi juga bukan bayangan pohon. Aku mengarahkan senter ke sana. Anehnya, bayangan itu tidak hilang, bentuknya tetap kabur, seolah tidak mau terlihat. Aku mundur selangkah. Lalu aku menoleh ke sisi lain jalan. Ada bayangan lain, dan satu lagi. Mereka berdiri berjajar, tidak rapi, seolah sedang mengawasiku. Aku mulai gemetar hebat. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tertahan. Kakiku terasa berat, seolah tanah menahannya. Di tengah kepanikan, aku teringat ucapan orang tuaku waktu kecil. Mereka melarangku bermain terlalu jauh ke belakang desa. Katanya, ada jalan yang kalau dilewati malam hari, bisa membuat orang lupa pulang. Dulu aku menganggapnya cuma omong kosong. Sekarang, aku berdiri tepat di jalan itu. Langkah di belakangku semakin dekat. Aku bisa merasakan napas dingin seseorang di tengkukku. Masih mau lanjut. Terdengar suara pelan. Aku mengenali suara itu. Suara pria di bawah lampu jalan. Tadi, aku tidak berani menoleh. Saya mau pulang, kataku terbata-bata. Ia tertawa pelan. Kalau mau pulang, jangan terus jalan ke depan. Terus saya harus kemana? Tanyaku, hampir menangis. Beberapa detik hening. Hanya ada tatapan-tatapan dari bayangan di sekelilingku. Ada jalan yang tidak bisa dilalui dengan kaki. Kata suara itu, kamu harus ingat apa? Ingat tempat kamu seharusnya berada. Kata-kata itu membuat kepalaku berdeyut. Ingatan tentang rumahku berkelebat. Pagar besi, lampu teras yang selalu dinyalakan ibu, dan aroma nasi hangat. Aku memejamkan mata, memaksa diriku fokus pada bayangan rumahku. Saat aku membuka mata, bayangan-bayangan di pinggir jalan masih ada, tapi terasa sedikit menjauh.
seperti sedang menunggu keputusanku. Jalan di depanku masih sama gelap dan sunyi, tapi kini aku sadar, jalan ini tidak akan pernah membawaku pulang. Aku mengerti apa yang harus kulakukan. Bukan dengan kaki, tapi dengan pikiran. Aku harus mengingat jalan pulang. Aku kembali memejamkan mata, memusatkan seluruh ingatan dan keinginanku untuk kembali ke rumah, ibu, kamarku. Aku membayangkan setiap detailnya. Entah berapa lama aku berdiri di sana dengan mata terpejam. Saat aku membukanya lagi, pemandangan di depanku sudah berubah. Aku tidak lagi berada di jalan setapak yang gelap. Aku berdiri di depan gang rumahku, tepat di bawah lampu jalan yang tadi kulewatin. Pria itu tidak ada, bayangan-bayangan itu lenyap. Semua terasa seperti mimpi buruk. Aku berlari pulang secepat yang ku bisa. Malam itu, aku belajar satu hal. Ada tempat-tempat di dunia ini yang hanya bisa kau lewati jika kau tahu jalan pulangnya bukan di dunia nyata. Terima kasih sudah menonton cerita malam ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku membuka mata perlahan, bayangan-bayangan di pinggir jalan masih ada, tapi jaraknya kini lebih jauh, seperti memberi ruang. Langkah di belakangku tidak terdengar lagi, jalan di depanku tetap memanjang, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak harus mengikutinya. Aku teringat satu hal sederhana yang sering dilakukan ayah dulu, ketika aku tersesat kecil di pasar malam. Ia selalu menyuruhku berhenti berjalan, lalu berbalik arah tanpa panik. Kalau bingung, jangan tambah jauh, katanya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memutar badan. Langkah pertama terasa berat, seolah ada yang menahan kakiku, tapi aku memaksakan diri. Langkah kedua terasa lebih ringan. Langkah ketiga, dadaku mulai terasa sedikit lega. Aku berjalan menjauh dari arah yang sejak awal ku tempuh. Tidak cepat, tidak berlari. Aku takut jika aku panik, aku akan kehilangan arah lagi. Aku berjalan sambil terus mengingat rumah, menyebut nama ibu dalam hati, seperti memastikan aku masih terhubung dengan dunia yang ku kenal. Di belakangku, terdengar suara napas panjang, kecewa. Tidak semua orang ingat. Suara pria itu terdengar lagi. Kali ini lebih jauh. Kamu beruntung, aku tidak menoleh. Aku terus berjalan perlahan, gelap di sekitarku mulai berubah. Semak-semak yang tadinya rapat mulai jarang. Di jalan yang kasar berubah menjadi lebih rata. Aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir lemas. Cahaya lampu di kejauhan. Bukan cahaya kekuningan yang mati, tapi cahaya rumah, hangat nyata. Aku mempercepat langkah, hampir berlari. Suara-suara mulai kembali. Ada suara motor dari kejauhan, ada suara televisi sama. Dunia terasa hidup lagi, seperti baru saja dinyalakan. Aku berhenti tepat di ujung jalan. Menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Jalan sempit itu tidak terlihat lagi. Yang ada hanya jalan biasa, dengan satu papan kecil bertuliskan nama gang, papan yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Aku berdiri terdiam beberapa detik, lalu melangkah pulang dengan kaki gemetar. Saat aku sampai di depan rumah, lampu teras menyala terang. Ibu membuka pintu dengan wajah cemas yang langsung berubah lega saat melihatku. Kok lama sekali? Tanyanya. Aku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku hanya menggeleng pelan dan masuk ke dalam, menutup pintu rapat-rapat di belakangku. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat jalan sempit itu dan suara pria yang menyuruhku mengikuti arah yang salah. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berjalan sendirian terlalu malam. Dan aku belajar satu hal yang tidak pernah kulupakan. Tidak semua petunjuk diberikan untuk menolong, beberapa hanya ingin melihat sejauh mana kita mau tersesat. Sejak malam itu, aku mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, bangun pagi, bekerja, pulang sebelum gelap, jika memungkinkan. Aku tidak pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun, termasuk ibu. Setiap kali aku ingin bercerita, kata-kata terasa aneh di mulut. Seperti kisah itu akan terdengar terlalu dibuat-buat jika diucapkan keras-keras. Jadi aku memilih diam, menyimpannya sendiri. Beberapa hari pertama, semuanya terasa normal. Jalan desa kembali ramai. Lampu-lampu menyala seperti biasa. Jadi tidak ada lagi kesunyian aneh seperti malam itu. Aku mulai meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya kelelahan dan panik berlebihan, mungkin semuanya hanya permainan pikiranku sendiri. Sampai suatu sore, aku pulang lebih awal dan duduk di teras rumah bersama ibu. Kami mengobrol ringan tentang tetangga, tentang cuaca, tentang hal-hal kecil yang tidak penting. Lalu tanpa rencana, ibu berkata pelan, seolah mengingat sesuatu yang lama.
Kamu ingat nggak? Katanya, dulu waktu kamu kecil, kamu pernah hilang sebentar. Aku menoleh, hilang? Iya, kamu main sore-sore, terus nggak pulang-pulang. Ibu sama bapak nyari kemana-mana. Kamu ketemu lagi di dekat belakang desa, di jalan kecil yang jarang dilewati orang. Dadaku terasa dingin, kata kamu waktu itu. Ibu melanjutkan, ada orang yang nganterin kamu sampai dekat rumah. Tapi waktu ibu tanya ciri-cirinya, kamu bingung sendiri. Aku menelan ludah. Orangnya gimana, Bu? Ibu menggeleng pelan. Kamu bilang bajunya biasa saja, mukanya. Kamu lupa, kalimat itu menghantamku pelan, tapi tepat. Sama seperti ingatanku tentang pria di bawah lampu jalan, kabur, tidak utuh. Seperti sengaja tidak ingin diingat. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di kamar, memandangi ponselku. Tanpa sadar, aku membuka peta dan mencari area belakang desa. Jalan-jalan kecil yang jarang kulalui, dan di sanalah aku melihatnya sebuah jalan tipis di peta, hampir tak terlihat. Tanpa nama, jalan yang seharusnya tidak kupilih malam itu, aku menutup ponsel dan menarik napas panjang. Sejak kejadian itu, aku selalu menghindari jalan sepi di malam hari. Jika tersesat, aku berhenti. Aku tidak lagi mudah percaya pada orang asing, seberapa ramah pun suaranya. Dan yang paling penting, aku selalu mengingat satu hal, pulang bukan soal seberapa cepat sampai, tapi seberapa sadar kita memilih arah. Karena sekarang aku tahu, di beberapa jalan yang terlihat biasa, ada sesuatu yang menunggu. Bukan untuk menyerang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguji. Menguji apakah kita masih ingat kemana seharusnya kita pulang, dan setiap kali aku melewati lampu jalan yang berkedip di malam hari. Aku selalu mempercepat langkah, bukan karena aku melihat siapa-siapa di sana, tapi karena aku tahu, tidak semua orang yang memberi petunjuk ingin kita selamat sampai tujuan.